Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang korporasi dan akuntansi modal pemegang saham. Jadi, secara garis besar nanti kita akan bahas bagaimana sebuah korporasi itu berdiri, kemudian jenis-jenis saham yang bisa diterbitkan, bagaimana pencatatan ketika perusahaan menjual saham, sampai bagaimana perlakuan akuntansi untuk pesanan saham. Jadi kita mulai dari pengertian korporasi terlebih dahulu. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan korporasi? Secara sederhana, korporasi atau perseroan terbatas adalah badan hukum yang berdiri terpisah dari pemiliknya. Artinya, perusahaan dianggap sebagai subjek hukum sendiri. Jadi misalnya perusahaan memiliki utang atau kewajiban pajak, secara hukum yang memiliki kewajiban tersebut adalah perusahaan sebagai entitas, bukan langsung harta pribadi pemiliknya. Karena perusahaan ini merupakan badan hukum, tentunya perusahaan juga harus mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku, termasuk membayar pajak atas laba yang diperoleh. Kalau kita lihat dari pengelompokannya, korporasi bisa dibedakan dari dua sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan tujuan pemiliknya. Ada yang namanya for profit, yaitu perusahaan yang memang tujuan utamanya mencari laba. Contohnya seperti Google, Hyundai, ataupun Cargill. Kemudian ada non for profit atau organisasi nirlaba. Jadi fokusnya bukan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemilik. Contohnya seperti ICRC atau Bill and Melinda Gates Foundation. Kemudian, yang kedua berdasarkan akses kepemilikan sahamnya. Ada perusahaan publik atau TBK di mana sahamnya bisa diperjualbelikan kepada masyarakat melalui pasar modal. Sedangkan perusahaan private atau tertutup, kepemilikan sahamnya biasanya hanya berada pada kelompok pendiri atau investor tertentu. Lalu, perusahaan mendapatkan modal dari mana? Ketika sebuah korporasi berdiri, perusahaan bisa mendapatkan dana dengan menjual hak kepemilikan dalam bentuk saham kepada investor. Dana yang berasal dari pemegang saham tersebut kemudian menjadi bagian dari modal pemegang saham atau stockholders equity. Secara umum ada dua sumber utama. Yang pertama adalah modal disetor atau paid-in capital, yaitu uang atau aset yang secara langsung diberikan kepada investor yang diberikan investor kepada perusahaan sebagai imbalan atas saham. Yang kedua, ada laba ditahan atau retained earnings. Laba ditahan ini merupakan akumulasi laba perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Jadi, laba tersebut tetap berada di perusahaan dan bisa digunakan kembali untuk kebutuhan atau pengembangan bisnis. Selanjutnya kita perlu membedakan antara nilai nominal dan harga pasar saham karena keduanya tidak selalu sama. Nilai nominal atau par value adalah nilai dasar yang tercantum pada saham. Sedangkan harga pasar adalah harga yang benar-benar digunakan dalam transaksi jual beli saham. Harga ini terkadang bisa berubah dan dipengaruhi oleh berbagai kondisi, misalnya kinerja perusahaan, inflasi, dan kondisi ekonomi. Kalau berdasarkan nilainya, saham sendiri bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu saham dengan nilai nominal atau par value, saham dengan nilai yang ditetapkan atau state value, dan saham tanpa nominal. Nah, setelah memahami nilai nominal dan harga pasar, sekarang kita masuk ke pencatatan jurnalnya. Hal yang paling penting di sini adalah akun modal saham dicatat sebesar nilai nominalnya. Jadi kalau harga jual saham ternyata berbeda dengan nilai nominal, selisihnya harus dicatat secara terpisah. Kalau saham dijual lebih tinggi dari nilai nominal, selisihnya disebut agio saham atau premium. Sebaliknya, kalau saham dijual lebih rendah dari nilai nominal, selisihnya disebut disagio saham atau diskon. Sedangkan untuk saham yang tidak memiliki nilai nominal, seluruh kas yang diterima langsung dikreditkan ke akun modal saham. Sekarang kita lihat contohnya pada PT Nusantara Tech. Perusahaan menerbitkan 1.000 lembar saham preferen. Nilai parinya 1.500 per lembar tetapi dijual dengan harga 1.800. Kemudian perusahaan juga menerbitkan 5.000 lembar saham, biasa dengan nilai pada pari 500 dan harga jual 800 per lembar. Dari contoh ini kelihatan bahwa harga jual saham bisa lebih tinggi dari nilai parinya. Nah, selisih antara harga jual dengan nilai pari itulah yang nanti dicatat sebagai agio saham.
Jadi kita tidak mencatat seluruh harga jual sebagai modal saham, karena bagian yang melebihi nilai nominal masuk ke akun agio saham. Selanjutnya, kita masuk ke laporan ekuitas pemegang saham. Ketika perusahaan menerbitkan saham dan menerima pembayaran secara tunai, transaksi tersebut tentu akan memengaruhi bagian ekuitas dalam neraca perusahaan. Jadi laporan ekuitas ini pada dasarnya membantu kita melihat bagaimana modal saham dan komponen ekuitas lainnya disajikan setelah adanya transaksi penerbitan saham. Nah, sekarang masuk ke bagian akuntansi pesanan saham. Konsepnya sedikit berbeda dengan penerbitan saham biasa. Prosesnya dimulai ketika investor melakukan pemesanan saham dan membayar uang muka. Karena pembayarannya belum lunas, perusahaan masih mencatat adanya piutang atas sisa pembayaran dan akun pesanan saham. Kemudian, ketika investor melunasi sisa pembayaran, kas perusahaan bertambah dan piutang pesanan saham tersebut menjadi nol. Setelah pembayarannya benar-benar lunas, saham baru diberikan atau diterbitkan secara resmi kepada investor. Jadi selama proses pembayaran belum selesai, saham tersebut belum secara resmi menjadi modal saham biasa. Untuk contohnya, pada akhir tahun 2025, seorang investor memesan 2.000 lembar saham biasa PT Nusantara Tech. Nilai parinya itu 500 per lembar, sedangkan harga jualnya 800 per lembar. Pada saat pemesanan, investor membayar uang muka sebesar 30% secara tunai. Kemudian sisa 70%-nya akan dibayarkan pada tanggal 10 Januari 2026. Nah, pada tanggal tersebut, investor melunasi seluruh sisa pembayaran. Setelah pembayaran selesai, saham kemudian diterbitkan secara resmi kepada investor. Jadi ada dua tahap penting di sini. Pemesanan dan pembayaran awal, kemudian pelunasan dan penerbitan saham. Oke, pada slide ini kita bisa melihat bagaimana pesanan saham ditampilkan dalam bagian ekuitas perusahaan. Sebelum saham diterbitkan secara resmi, kita masih menggunakan akun pesanan saham biasa sebagai akun sementara. Kenapa sementara? Karena investor memang sudah memesan saham, tetapi sahamnya belum resmi diterbitkan. Penyebabnya adalah pembayaran yang belum selesai. Setelah seluruh pembayaran dilunasi dan saham benar-benar diterbitkan, barulah akun pesanan saham biasa dipindahkan ke akun modal saham biasa. Jadi sederhananya, akun pesanan saham biasa ini menampung modal yang sudah dipesan dan dibayar dalam proses, tetapi belum menjadi modal saham yang resmi sampai seluruh persyaratannya selesai. Jadi dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa korporasi merupakan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya dan salah satu sumber modalnya berasal dari penerbitan saham. Kita juga sudah membahas perbedaan antara nilai nominal dan harga pasar, kemudian bagaimana selisih antara keduanya dicatat sebagai agio atau disagio saham. Selain itu, kita melihat bahwa penerbitan saham secara langsung dan transaksi pesanan saham memiliki proses pencatatan yang berbeda. Tapi pada akhirnya, semua pembahasan ini berkaitan dengan satu hal yang sama, yaitu bagaimana modal dan ekuitas perusahaan dicatat dan disajikan dengan benar dalam laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.